Kadang, hidup tak selalu berjalan di jalan yang kita harapkan. Ada masa di mana dada terasa sesak, malam-malam terasa panjang, dan pikiran tak berhenti berputar memikirkan satu hal: hutang yang menumpuk. Rasa malu, takut, dan khawatir bercampur menjadi satu. Kamu berusaha keras tapi seolah tak ada jalan keluar. Lalu dalam hati kamu bertanya, "Ya Allah, kenapa hidupku begini?" Tapi tahukah kamu, bisa jadi di balik semua itu, Allah sedang mendidik hatimu agar lebih dekat kepadanya. Lilitan hutang bukan tanda Allah marah, tapi bisa jadi itu cara Allah memelukmu dengan ujian yang membentuk kesabaran dan keikhlasanmu. Karena tidak semua yang terasa berat adalah hukuman, kadang itu adalah panggilan agar kamu pulang padanya. Kadang Allah memilih cara yang paling sunyi untuk menguatkanmu. Bukan lewat pujian, bukan lewat kemudahan, tapi lewat ujian yang membuatmu tersungkur dalam sujud panjang dan air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik itu, di mana setiap harimu terasa seperti berlari di tempat, penghasilan tak cukup, tagihan datang tanpa henti, pesan dari penagih terasa seperti hantaman yang tak berkesudahan. Dan kamu mulai kehilangan arah harus melangkah kemana. Kamu menatap langit dengan mata sembab, lalu berkata dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku seperti ini?" Tapi di saat kamu merasa tak sanggup lagi, disitulah Allah sebenarnya sedang meneguhkanmu. Karena Dia tahu, tanpa tekanan itu kamu tak akan pernah belajar makna bergantung sepenuhnya kepadanya. Mungkin dulu kamu masih terlalu yakin pada kemampuanmu, pada pekerjaanmu, pada teman atau keluargamu. Dan kini Allah mengajarkan bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah Dia, bukan yang lain, bukan siapa-siapa. Ketika semua jalan terasa buntu, itu bukan akhir. Itu adalah cara Allah memaksa hatimu untuk kembali menunduk dan mengakui bahwa kamu hanyalah hamba yang lemah, bahwa rezeki bukan dari usaha semata, tapi dari izin dan kasih sayangnya. Maka jangan takut ketika semua pintu tertutup, karena Allah tak pernah menutup semua. Dia hanya ingin kamu mengetuk pintu yang benar, pintunya, tempat semua masalah bermuara, tempat semua hati disembuhkan. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu merasa hina karena menunggak hutang. Mungkin kamu menangis di balik senyum yang kamu paksakan setiap hari. Tapi Allah tahu setiap air matamu. Dia tahu seberapa keras kamu berusaha menutup malu, menahan kecewa, dan terus berjuang tanpa menyerah. Dia tahu perjuanganmu, bahkan ketika manusia tak ada yang peduli. Jangan biarkan rasa malu membuatmu putus asa. Jangan biarkan hutang membuatmu merasa Allah menjauh. Karena justru di titik itu, Allah sedang mendekat, menghapus sombongmu, memeluk hatimu yang sedang retak, dan menanamkan sabar yang selama ini tak tumbuh. Ingatlah, tidak ada ujian yang datang tanpa izin Allah, dan tidak ada izin Allah tanpa maksud yang indah. Kadang yang kamu anggap musibah justru adalah jalan untuk menemukan cahaya baru dalam hidupmu. Jalan untuk bertemu dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih tawakal, dan lebih bijak. Karena hutang memang berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi awal dari kisah yang penuh makna. Ketika kamu memutuskan untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang sambil berserah, maka percayalah, Allah akan tunjukkan jalan keluar dari arah yang tak pernah kamu duga. Karena janjinya pasti, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka teruslah bersabar, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada semua yang kamu kejar hari ini. Pernahkah kamu berpikir, mengapa Allah membiarkanmu berada di titik sulit ini begitu lama? Padahal kamu sudah berdoa setiap malam, sudah berusaha bekerja sekuat tenaga, sudah menahan diri dari banyak hal, namun seolah tak ada perubahan. Doa seakan menggantung di langit tanpa jawaban. Tapi ketahuilah, itu bukan karena Allah tak mendengar, justru karena Dia terlalu memperhatikan. Dia ingin kamu benar-benar mengerti bahwa rezeki bukan sekadar angka, tapi rasa cukup yang datang dari hati yang yakin. Mungkin Allah belum membayarkan hutangmu hari ini, karena Dia sedang melunasi hutang hatimu pada dunia, hutang kebergantunganmu pada manusia, hutang kesombongan yang dulu kamu tanam tanpa sadar. Karena sebelum melunasi di dunia, Allah ingin melunasi jiwamu terlebih dahulu.
agar ketika rezeki itu datang, kamu tak lagi sombong, tak lagi takut kehilangan, dan tak lagi lupa bersyukur. Setiap keterlambatan dari Allah bukanlah penolakan, tapi perlindungan. Agar kamu tak salah arah, agar kamu tak mengulang kesalahan yang sama. Mungkin kamu tak sadar, tapi dari ujian hutang ini, Allah sedang mengajari arti sabar yang sejati. Sabar yang bukan sekadar menunggu hasil, tapi terus melangkah walau langkahmu terseok. Sabar yang bukan hanya diam, tapi tetap berusaha meski air mata terus jatuh. Sabar yang bukan hanya berkata, aku pasrah, tapi juga berkata, aku tetap percaya. Karena di saat semua terasa mustahil, disitulah kekuasaan Allah sedang bekerja. Terkadang manusia baru benar-benar mengenal Allah saat tidak ada yang tersisa. Saat semua jalan manusia tertutup rapat, barulah ia menyadari bahwa ada satu jalan yang tak pernah tertutup, yaitu jalan menuju Allah, jalan doa yang tak pernah dibatasi waktu dan tempat. Maka teruslah berbicara dengan Allah, meski dengan suara serak, meski hanya lewat air mata, karena setiap tetesnya adalah bahasa yang Allah pahami lebih dari kata-kata. Jangan malu menangis di hadapannya, karena Dia tak menertawakan lemahmu. Justru di sanalah Allah paling dekat denganmu. Ketika kamu merasa gagal, ketika kamu merasa tak punya siapa-siapa, Allah ada. Dan cukup dengan itu saja, dunia pun akan terasa lebih ringan. Mungkin sekarang kamu belum bebas dari hutang, tapi percayalah, Allah sedang menulis akhir cerita yang akan membuatmu berkata, ternyata semua ini pantas aku jalani. Karena setiap ujian yang kamu lalui bersama Allah pasti berakhir dengan kebaikan yang tak kamu duga, asal kamu tetap sabar, tetap percaya, dan tetap melangkah. Walau perlahan, walau dengan air mata, tetaplah jalan. Karena pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya datang di waktu yang paling tepat, ketika hatimu sudah siap untuk menerimanya dengan penuh syukur. Kadang pertolongan Allah tidak datang dalam bentuk uang yang tiba-tiba banyak. Tidak selalu hadir lewat orang yang langsung membantu melunasi hutangmu. Kadang pertolongan itu datang dalam bentuk kekuatan yang tiba-tiba tumbuh di hatimu untuk tidak menyerah. Itu juga pertolongan. Ketika hatimu masih mau bangun untuk salat, ketika lidahmu masih bisa berzikir walau penuh masalah, ketika kamu masih mampu berkata, aku percaya Allah akan bantu aku, itu bukti bahwa Allah masih menjaga jiwamu agar tidak hancur. Tanda pertolongan Allah kadang halus tapi nyata. Kamu masih diberi kesehatan untuk terus bekerja. Kamu masih bisa tersenyum walau dalam tekanan. Kamu masih punya orang yang peduli walau sedikit. Kamu masih bisa makan hari ini. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sering luput kamu sadari. Karena matamu terlalu fokus pada kekurangan, bukan pada nikmat yang masih tersisa. Sungguh, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa paling sendirian, Dia justru sedang paling dekat. Kadang Allah menunda rezekimu bukan karena Dia tidak mau memberimu, tapi karena Dia ingin menyiapkan hatimu agar tidak rusak saat rezeki itu tiba. Sebab Allah tahu manusia sering berubah ketika diberi kelapangan. Banyak yang lupa siapa yang menolongnya di masa sempit. Maka ketika kamu masih dalam keadaan sempit, anggaplah itu cara Allah menjagamu dari kelalaian. Dia tidak ingin kamu rusak oleh kemudahan yang datang terlalu cepat, karena bagi Allah, memperbaiki jiwamu jauh lebih penting daripada melunasi masalahmu. Dan ketika jiwamu sudah siap, rezekimu akan datang dengan cara yang paling indah. Mungkin kamu tidak sadar, tapi doa-doamu sedang disusun oleh Allah untuk dijawab di waktu yang paling tepat. Allah tahu kapan kamu benar-benar butuh, bukan kapan kamu ingin. Maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti berusaha. Karena setiap langkah kecilmu menuju Allah sedang menciptakan jalan besar menuju pertolongannya. Percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia jika jatuh di atas sajadah. Tidak ada sujud yang sia-sia jika dilakukan dengan hati yang hancur karena berharap pada Allah. Dan tidak ada doa yang dibiarkan kosong, karena setiap doa akan kembali, entah dalam bentuk yang kamu minta, atau dalam bentuk yang jauh lebih baik. Saat hidupmu terasa sesak karena hutang, yang pertama kali harus kamu jaga adalah hatimu. Jangan biarkan tekanan dunia mencuri tenangmu, karena yang membuat manusia hancur bukan besarnya masalah,
tapi sempitnya hati saat menghadapi masalah itu. Ingat, kamu boleh lelah, kamu boleh menangis, kamu boleh merasa sedih, tapi jangan biarkan rasa itu membuatmu berhenti percaya pada janji Allah. Karena di setiap masalah, selalu ada pintu sabar yang bisa kamu buka, selalu ada cahaya yang bisa kamu lihat kalau kamu mau menunduk dan bersyukur sebentar saja. Mungkin hari ini kamu tidak bisa melunasi hutangmu, tapi kamu masih bisa melunasi doamu. Kamu masih bisa memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah walau kecil, dan memperbanyak doa untuk keluar dari kesempitan. Karena Allah berjanji, barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan beri jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tak disangka. Jangan malu jika kamu punya hutang. Malu itu bukan karena punya hutang, tapi kalau kamu berhenti berusaha dan berhenti berdoa. Banyak orang diuji dengan kekayaan, tapi lupa Allah. Kamu diuji dengan hutang, tapi terus mendekat kepada Allah. Bukankah itu jauh lebih mulia? Lihatlah sekelilingmu, masih banyak yang punya uang tapi hatinya gersang, masih banyak yang hidup mewah tapi tak punya arah. Sedangkan kamu meski lemah secara harta, tapi hatimu penuh dengan harapan dan doa. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jangan biarkan hutang membuatmu lupa bahwa Allah sedang menyiapkan kejernihan hati yang tak dimiliki banyak orang. Setiap hari kamu berjuang, mungkin tanpa banyak yang tahu. Kamu tetap bangun pagi, tetap berusaha jujur dalam pekerjaanmu, tetap menahan gengsi untuk meminta, tetap berdoa di setiap sujud. Semua itu tidak sia-sia. Allah menghitungnya. Setiap langkah kecilmu menuju kebaikan adalah bentuk taubat yang disukai Allah. Dan kelak, saat hutangmu lunas satu persatu, kamu akan menangis bukan karena akhirnya bebas dari beban, tapi karena kamu sadar ujian yang dulu kamu benci ternyata menjadi cara Allah memuliakanmu. Kamu akan bersyukur karena pernah miskin, karena dari situlah kamu belajar arti cukup. Kamu akan bersyukur karena pernah susah, karena dari situlah kamu tahu bagaimana rasanya bergantung penuh kepada Allah. Maka tetaplah tenang, karena tenang itu bukan tanda masalahmu kecil, tapi tanda bahwa hatimu besar. Dan hati yang besar adalah hati yang percaya bahwa semua ini sedang diatur oleh Allah dengan cara yang paling indah, walau belum kamu pahami hari ini. Tahukah kamu bahwa setiap kesulitan yang kamu hadapi saat ini sedang ditulis sebagai amal sabar di sisi Allah? Setiap malam yang kamu lalui dengan tangisan, setiap langkahmu mencari jalan keluar, setiap doa yang kamu panjatkan dalam keadaan hampir menyerah, semua itu tidak pernah hilang sia-sia. Allah menyimpannya satu persatu dalam catatan yang kelak akan menjadi alasan kenapa hidupmu berubah menjadi lebih baik. Kadang manusia berpikir pertolongan Allah hanya berupa uang, padahal bisa jadi pertolongan itu berupa kekuatan yang tak terlihat, kekuatan untuk terus bertahan, kekuatan untuk tetap jujur meski ditekan keadaan, kekuatan untuk tetap sabar meski semua terasa lambat. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang sering tidak kamu sadari. Ingatlah kisah orang-orang yang dulu juga diuji dengan kesulitan. Mereka semua punya satu kesamaan, mereka tidak menyerah. Mereka tetap berdoa, tetap berusaha, tetap yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berserah sepenuhnya kepadanya. Dan lihatlah, mereka akhirnya Allah angkat derajatnya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Begitu pula denganmu. Jangan kira Allah tidak memperhatikan jerih payahmu. Jangan kira Allah tidak melihat air mata yang kamu sembunyikan dari semua orang. Semua itu dilihat, dihitung, dan sedang ditukar dengan sesuatu yang besar. Karena setiap kesabaran yang kamu tahan hari ini sedang menciptakan keajaiban yang akan datang besok. Percayalah, ada waktu di mana Allah akan membuatmu terkejut. Saat kamu sudah di ujung lelah, tiba-tiba datang jalan yang tak pernah kamu bayangkan. Tiba-tiba hutang yang kamu pikir tak mungkin lunas, pelan-pelan terbayar. Tiba-tiba rezeki datang dari arah yang tak kamu duga. Itulah janji Allah dan janji itu pasti benar. Namun sebelum itu terjadi, Allah ingin melihat satu hal. Apakah kamu benar-benar percaya padanya, bahkan saat segalanya terasa gelap? Apakah kamu tetap yakin bahwa Allah Maha Cukup, walau kamu sedang kekurangan? Itulah ujian sebenarnya. Karena iman bukan diuji di saat kamu lapang, tapi di saat kamu hampir menyerah.
Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidupmu berakhir hanya karena kamu terlilit hutang. Bisa jadi justru dari situ hidupmu dimulai. Bisa jadi dari titik terendah itulah Allah akan angkat kamu ke tempat yang tidak pernah kamu sangka. Sebab Allah tidak menenggelamkan hamba-Nya. Dia hanya menundukkanmu sejenak agar kamu belajar berenang dengan doa. Dan kelak, ketika semuanya telah berlalu, kamu akan memandang ke belakang sambil tersenyum dan berkata, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau pernah membuatku susah, sebab dari susah itulah aku menemukan Engkau." Ada waktu di mana kamu akan mulai melihat cahaya itu. Pelan tapi pasti, Allah akan mulai menyingkap tirai kesulitanmu satu demi satu, bukan dengan keajaiban besar yang langsung mengubah segalanya, tapi dengan tanda-tanda kecil yang menenangkan hatimu. Kamu mulai sadar bahwa meski hutangmu belum lunas, hatimu sudah tidak sekacau dulu. Kamu mulai bisa tersenyum lagi, bukan karena keadaan membaik, tapi karena kamu mulai percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Itulah tanda pertama dari pertolongannya, ketenangan yang datang tanpa alasan logis, tapi sangat nyata kamu rasakan. Kemudian perlahan rezeki mulai datang. Tidak besar tapi cukup. Ada pekerjaan tambahan, ada bantuan kecil yang tak kamu duga, ada orang yang tiba-tiba tergerak menolongmu. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang menjawab doamu, bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit agar kamu belajar menghargai setiap langkah menuju kebebasan. Kamu pun mulai paham bahwa selama ini bukan hutangnya yang membuatmu lelah, tapi rasa takutmu sendiri. Dan saat kamu menyerahkan ketakutan itu kepada Allah, tiba-tiba beban yang berat itu terasa ringan. Karena ternyata ketika kamu belajar percaya, yang berat bukan lagi masalahnya, tapi bagaimana kamu melihatnya. Kini kamu tak lagi sesering menangis karena marah pada keadaan, tapi kamu menangis karena bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Kamu mulai berani berkata dalam doa, "Ya Allah, jika hutang ini adalah caramu membersihkan jiwaku, maka ajarilah aku bersyukur di tengah sulitku." Dan doa itu lebih berharga daripada semua keluhan yang pernah kamu ucapkan dulu. Allah melihat perubahan itu. Dia melihat bagaimana kamu mulai mengganti keluh dengan syukur, mengganti putus asa dengan doa, mengganti gelisah dengan tawakal. Dan saat itulah keajaiban mulai bekerja lebih cepat. Apa yang dulu mustahil tiba-tiba jadi mudah. Apa yang dulu kamu pikir tak akan selesai mulai terurai satu persatu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu akhirnya membiarkan Allah yang bekerja. Kamu berhenti berperang sendirian dan mulai menyerahkan medan perjuanganmu kepada Zat yang Maha Kuasa. Dan saat kamu melakukan itu, pertolongan yang selama ini kamu tunggu-tunggu datang dengan cara yang paling lembut, tanpa kamu sadari, tanpa kamu rencanakan. Kamu mulai menyadari bahwa ujian hutang ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperkenalkanmu pada Allah yang Maha Penyayang. Allah yang tidak hanya mendengar doamu, tapi juga membentuk dirimu melalui setiap rasa sakit yang kamu lewati. Karena kadang, sebelum Allah memberimu jalan keluar, Dia terlebih dahulu memperbaiki langkahmu. Dan pada akhirnya, akan tiba waktunya di mana semua yang dulu terasa berat menjadi cerita yang kamu syukuri. Semua air mata yang dulu kamu anggap sia-sia, ternyata menjadi saksi bahwa kamu pernah kuat karena Allah. Saat hutangmu perlahan lunas, kamu akan sadar bahwa yang Allah lunasi bukan hanya angka di kertas, tapi beban di hatimu, rasa takutmu, rasa malu dan kecewamu, semuanya dibersihkan oleh waktu dan doa. Kamu akan menatap ke belakang dan berkata, "Ternyata selama ini, aku tidak sedang dihukum, aku sedang diajarkan. Diajarkan untuk bersabar, diajarkan untuk berdoa, diajarkan untuk percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar selama ada Allah di sisi kita." Dan di hari itu kamu akan mengerti makna sebenarnya dari pertolongan Allah. Bahwa pertolongan itu bukan hanya ketika kamu keluar dari kesulitan, tapi ketika Allah menuntunmu untuk tetap tenang saat masih di dalam kesulitan. Karena siapapun bisa bersyukur ketika sudah lapang, tapi hanya hamba pilihan yang bisa bersyukur ketika masih dalam sempit. Maka jika hari ini kamu masih berjuang, jangan berhenti. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, karena Allah tidak akan membiarkanmu dalam keadaan sulit selamanya. Setiap kesulitan punya masa kadaluarsa,
dan setiap ujian punya pintu keluar yang sudah Allah siapkan bahkan sebelum ujian itu datang. Tugasmu hanya satu, tetap berjalan walau perlahan. Tetap jujur dalam usahamu, tetap tenang dalam doamu, dan tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu meski seluruh dunia berpaling. Karena selama Allah bersamamu, tidak ada yang benar-benar hilang, bahkan harapan sekalipun. Dan ketika hari itu datang, ketika semua hutang telah terbayar, kamu akan sujud dengan air mata bahagia dan berkata, "Ya Allah, Engkau tidak pernah terlambat. Engkau hanya menunggu aku siap." Dan kamu akan menyadari bahwa yang terindah dari semua ini bukanlah ketika hutangmu lunas, tapi ketika hatimu akhirnya bebas. Karena ternyata, ujian yang dulu membuatmu hampir menyerah adalah jalan yang Allah gunakan untuk membawamu pulang kepadanya. Pulang dengan hati yang lebih lembut, iman yang lebih kuat, dan hidup yang lebih penuh makna. Maka jangan takut pada ujian, sebab ujian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kedewasaan imanmu. Dan ingatlah selalu, selama kamu masih punya Allah, kamu tidak pernah benar-benar kekurangan apapun, karena darinya lah datang kekuatan, ketenangan, dan rezeki yang tidak akan pernah habis. Jadi, tenangkan hatimu. Doa-doamu tidak hilang, hanya sedang disiapkan agar tiba di waktu yang paling tepat.